Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua anak-anak? Dengan kepercayaan masing-masing untuk keluarga sebagai doanya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi, kita akan tadarusan membaca surat Al-Furqan. Sama-sama kita menafaskannya. Silakan anak-anak. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki materi, kita akan tadarusan membaca surat Al-Furqan. Sama-sama kita menafaskannya. Silakan anak-anak. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika
bikafah hadis. Sadaqallahul azim. Ayat suci tadi semoga mendapat berkah dan pelajaran nanti dapat bermanfaat bagi anak-anak dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita ini memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini masih melanjutkan materi minggu kemarin. Tapi sekarang ini kita lebih rinci atau membahas tentang metode dakwah. Tujuan pembelajaran siswa siswa mampu mengidentifikasi, menganalisis metode dakwah yang relevan. Terakhir, siswa mampu menyusun, mempresentasikan rencana dakwah berdasarkan analisis anak. Yaitu nanti kita akan menggunakan metode yang internet. Anak-anak di hari ini diwajibkan untuk membawa HP masing-masing. Nanti kita akan mencari ini pembelajaran kita hari ini di Google Chrome, internet, menggunakan internet. Sebelum ini Ibu akan memberi mengulang pelajaran kita kemarin, mengingatkan kembali. Apakah anak masih ingat pelajaran kita kemarin? Yaitu apa? Yang kemarin itu kita masih membahas masalah khutbah, tabligh dan dakwah. Yang Ibu pertanyakan, apa yang kalian ketahui tentang perbedaan tabligh, dakwah dan khutbah? Pelajaran itu yang telah kita bahas minggu kemarin. Ada yang tahu, anak? Khutbah itu apa? Dakwah itu apa? Sedangkan dakwah dan tabligh tidak ada aturan tetap yang mengikat. Selanjutnya, khutbah itu bisa dilaksanakan di tempat mana, anak? Ada yang tahu? Nah, kalau dakwah tabligh dapat dilakukan di mana? Di mana saja? Atau di tempat umum. Misalnya di lapangan, di sekolah. Nah, banyak kan macamnya. Yang lain, khutbah itu diwajibkan untuk anak laki-laki. Sedangkan dakwah dan tabligh itu terbuka untuk siapapun, bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti anak-anak masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin. Dan anak-anak untuk memasuki kegiatan inti, Ibu akan mengecek atau kita sama-sama is breaking. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan. Semangat. Ibu, kita akan memasuki pelajaran inti. Ibu akan menjelaskan dan memaparkan bahwa pelajaran kita pagi hari ini membahas metode dakwah. Ada 3 metode dakwah yang Ibu akan jelaskan. Yang
pertama, metode dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Seorang dai yang ingin menerapkan metode ini diharuskan untuk mampu memilih dan menyelaraskan dakwanya dengan kondisi masyarakat jadi objek dakwah. Nah, maksudnya seseorang dai itu akan berdakwah misalnya di masyarakat itu harus ada masyarakat atau yang mendengarkan. Seperti itu contohnya. Dengan risalah syariat Islam yang dengan bahasa yang benar. Dan kedua, metode dakwah mau'izah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah dengan memberikan nasihat, membimbing dengan yang lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Misalnya ini mengajak seseorang itu, misalnya ada siswa kalian sudah terjerumus ke ini hal yang buruk, misalnya sering minum minuman keras. Nah, sebagaimana kita sebagai umat Islam bisa atau diwajibkan untuk mengajak teman kalian agar bisa berubah, tidak mengerjakan hal-hal yang buruk seperti mabuk-mabukan dan minum-minuman. Nah, itu termasuk juga dakwah yang namanya mau'izah, mengajak seseorang atau dua pihak untuk tidak bermusuhan. Nah, misalnya di dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, misalnya apa? Tidak namanya, itu apa? Seperti siswa ini bentrok atau antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Tawuran, Bu. Tawuran. Nah, itu dua pihak agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan anak-anak masih ada yang ini contoh yang lain, Perkelahian antar pelajar, Bu. nah bisa itu perkelahian antar pelajar. Seperti apa kamu nak perkelahian antar pelajar itu contohnya? Nah, bisa berbeda pendapat. Terus apa lagi? Perkelahian antara pelajar itu diakibatkan gara-gara apa? Ada yang tahu? Ya, cewek. Gara-gara pacar, Bu. Gara-gara pacar. Gara-gara geng, Bu. Nah, bisa gara-gara geng antara anak. Hal itu bisa mengakibatkan perkelahian antar pelajar. Apalagi anak-anak? Pembulian itu seperti apa? Ada yang tahu? Ngecek, Bu. Penindasan. Terus apa lagi? Mengejek antara teman. Mengejek misalnya membuli kan? Membuli itu sangat fatal bagi kalian. Terutama kalian akan otak kalian bisa rusak atau tidak pede, tidak percaya dirinya kurang. Nah, karena diakibatkan pembulian antar teman. Itu sangat dilarang bagi kita umat agama Islam. Jadi kalian kan sudah paham. Demikianlah Ibu menjelaskan materi kita hari ini. Sama-sama kita menonton video pembelajaran kita hari ini. Tolong anak-anak
dipahami dan diperhatikan, disimak agar kalian tahu tujuan dari video nanti apa. Kita sama-sama menyaksikan. Wassalam. Darul Arqam, markas dakwah pertama umat Islam. Berbagai tekanan dari kaum musyrikin membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tersiksa, sehingga mereka membutuhkan tempat perkumpulan yang rahasia. Pada pertengahan tahun keempat kenabian, seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abil Arqam menawarkan rumahnya kepada Nabi untuk dijadikan tempat dakwah beliau, yang kemudian dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Kaum kafir Quraisy tidak kehabisan akal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah itu dakwah Abu sama Talib, Rasulullah. mereka tidak berani mengusir Nabi. Namun orang-orang lemah yang masuk Islam menjadi korban. Hanya Abu Lahab dan beberapa orang musyrik lainnya yang tetap teguh pada rencana penghentian dakwah Nabi. Usaha kita menjelek-jelekan Muhammad agaknya kurang berhasil. Firasatku mengatakan bahwa pengikutnya semakin bertambah. Kita harus melakukan yang lebih keras untuk menghentikan Muhammad. Iya, dan buat Muhammad lebih menderita. Misalkan melemparinya dengan batu, kotoran hewan, atau apapun yang menjijikan. Namun, bagaimana kita mencolok? Ia pasti tidak terdiam jika melihat keponakannya diperlakukan seperti itu. Lakukan di saat Muhammad sendirian atau tidak ada wali di sampingnya. Sebagaimana suaminya, istri Abu Lahab juga membenci Rasulullah. Suatu kali, Ummu Jamil pergi menemui Nabi Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri. Wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Dia telah menghinaku dan suamiku dengan bolanya. Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini. Abu Bakar hanya diam. Dalam hati, ia bingung mendengar ucapan Ummu Jamil. Padahal jelas-jelas Nabi duduk di sampingnya. Hah? Karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu di mana Muhammad. Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu? Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Subhanallah. Tunggu, kita cobain dulu. Baik anak-anak, setelah kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang di zaman Rasulullah itu, seperti video yang ibu tampilkan tadi, dakwanya sangat tersembunyi, belum seperti sekarang terang-terangan. Dan dakwah zaman Rasulullah itu sangat menyedihkan. Yang anak nonton tadi bisa dilihat, disiksa, diasingkan, sangat berbeda dengan dakwah kita zaman sekarang. Baiklah anak-anak, ibu akan membagi kelompok. Kita akan berdiskusi hari ini dibagi 3 kelompok. Kalian sudah ibu suruh minggu kemarin untuk membawa elektronik seperti HP. Sudah bawa semua anak-anak? Bawa. Nanti kalian bisa gunakan untuk mencari di internet, di Google Chrome, apa tugas diskusi yang ibu bagikan nanti. Silakan anak-anak, semangat. Tuh, bagi kelompoknya. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Ayo melingkar.
KPD-nya. Nanti kalian presentasikan. Kelompok pertama, jelaskan dakwah bil hikmah. Yang mana kelompok pertama? Sini. Nah, tengah kelompok 2, yang sebelah kanan kelompok 3. Kelompok kedua menjelaskan dakwah mau'izah hasanah. Kelompok ketiga menjelaskan metode dakwah mujadalah. Kami satu. Nah, Saya sebut satu. hah? Yang mana satu? Kami mau. Nah, satu sini, 2, 3. Diskusi. Ada yang ditanyakan? Sudah. Silakan kelompok yang mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 2. Nah, silakan. Sini. Silakan. Baiklah, Yang lainnya bisa memperhatikan temannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Nama saya Ahmad Rashid. Baiklah, dakwah mau'izah hasanah adalah salah satu metode dakwah yang menekankan pada nasihat yang baik dan penuh kebijakan. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu mau'izah yang berarti nasihat dan hasanah yang berarti baik. Dakwah ini berfokus pada penyampaian pesan agama dengan memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana dan lembut, sehingga orang yang didakwahi merasa terdorong untuk mengikuti ajaran Islam secara sukarela dan dengan kesadaran penuh. Berikut adalah beberapa karakteristik dakwah mau'izah hasanah. 1. Nasihat yang baik dan penuh hikmah. Dakwah ini mengedepankan nasihat yang bersifat membangun dengan memperhatikan kondisi psikologis dan emosional orang yang didakwahi. Pesan yang disampaikan harus penuh kasih sayang dan hikmah, sehingga mampu menyentuh hati dan pikiran mereka. Yang kedua, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nasihat yang diberikan dalam dakwah mau'izah hasanah biasanya berfokus pada ajakan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Pendakwah mengarahkan umat untuk selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Alwi dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang metode dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah salah satu metode dakwah dalam Islam yang menekankan pendekatan bijaksana, penuh kebijaksanaan dan menggunakan argumentasi yang baik. Istilah ini berasal dari kata hikmah yang berarti kebijaksanaan, dan metode ini diambil dari perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Berikut adalah prinsip-prinsip utama dari dakwah bil hikmah.
1. Kebijaksanaan dalam pendekatan. Dakwah harus disampaikan dengan penuh kebijaksanaan, artinya pendakwah harus menyesuaikan gaya dan metode dakwah dengan kondisi orang yang didakwahi. Pendakwah tidak perlu memahami situasi, kemampuan, dan kebutuhan mad'u atau orang yang didakwahi agar pesan dapat diterima dengan baik. 2. Kelembutan dan empati. Dakwah bil hikmah mengutamakan cara-cara yang lembut, santun, dan penuh empati, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Tujuannya agar orang yang didakwahi tidak merasa terpaksa, melainkan terinspirasi untuk memahami dan menerima ajaran Islam dengan hati yang terbuka. 3. Argumentasi yang rasional dan logis. Pendakwah diharapkan menggunakan argumen yang logis, rasional, dan relevan dengan situasi, sehingga dakwah tidak hanya berfokus pada sisi emosional, tetapi intelektual. Orang yang didakwahi akan lebih mudah di balik ajaran-ajaran Islam. 4. Penyampaian yang menurut kami, apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, silakan maju. Kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprina Mutiara. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami tentang metode dakwah mujadalah. Adalah salah satu metode dakwah yang menekankan diskusi, dialog, dan debat yang dengan cara yang baik dan sopan. Kata mujadalah berasal dari bahasa Arab yang berarti berdebat. Tetapi tujuan untuk bukan untuk memenangkan argumen. Dalam dialog dilakukan dengan menggunakan logika, argumentasi, dan bukti yang kuat, tetapi tetap berlandaskan etika dan tata krama yang baik. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam dakwah mujadalah. Pertama, dialog yang beradab. Dalam mujadalah, dakwah dilakukan dengan dialog yang beretika, tanpa menyerang pribadi atau menghina lawan bicara. Pendakwah harus menjaga adab dan berdiskusi dan menghindari kata-kata kasar atau yang menyinggung perasaan. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Yang kedua, menggunakan argumen yang rasional dan bukti yang kuat. Dakwah mujadalah menekankan penggunaan argumen logis dan bukti yang dapat diterima oleh akal sehat. Pendakwah menggunakan logika, nalar, dan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, atau sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini dilakukan agar dialog tidak hanya berbasis emosi, tetapi juga intelektual. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendengarkan sama-sama hasil diskusi kalian, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk menanggapi kelompok kalian. Sama-sama kelompok kalian tanggapi. Silakan untuk menanggapi hasil diskusi yang telah ditampilkan masing-masing kelompok. Kalian tanggapi antar kelompok. Silakan, siapa yang kasih pertanyaan untuk kelompok temannya? Ada? Ya, silakan kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah? Ya, silakan. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Yang dimaksud dengan bil hikmah secara bahasa, hikmah bijaksana, dan secara sederhana dakwah bil hikmah adalah
Dakwah menyeru manusia dengan cara yang bijaksana sehingga manusia dapat menerima ajakan dakwah tersebut. Contohnya menyantuni anak fakir miskin. Ya, bagus. Ada lagi kelompok kedua akan menanggapi untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 2 kasih tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan berdiri nak. Ayo. Ini ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Apa saja syarat untuk menjadi Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, Apa silakan. saja syarat untuk menjadi seorang dai yang ideal? Silakan berdiri nak. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja syarat untuk menjadi dai yang ideal? Syaratnya adalah 1. Berkaidah kuat, 2. Ibadahnya tekun, 3. Berakhlak mulia, 4. Dan lancar berbicara. Ya, bagus. Baiklah, setelah kita sama-sama mendengarkan hasil diskusi dan kalian sudah menanggapi antar kelompok, kita sama-sama menyimpulkan atau merangkum hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian sangat berguna sekali untuk kita semua. Apa yang telah kalian paparkan tadi, bahwa metode itu ada 3 yang kita bahas hari ini. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Nah, yaitu salah satu metode dakwah dalam Islam yang menekankan pendekatan bijaksana. Nah, maksudnya itu kebijaksanaan dalam pendekatan. Nah, seperti apa yang telah kalian diskusikan tadi, misalnya seperti yang namanya kebijaksanaan dalam pendekatan itu harus menyesuaikan atau kemampuan kebutuhan orang yang didakwah agar pesan dapat diterima. Maksudnya dakwah yang pendekatan itu harus mendekati, dakwah itu harus memahami metode yang namanya dakwah bil. Kedua itu metode yang kalian presentasikan tadi atau diskusikan tadi, apa anak-anak? Yang kedua, dakwah. Ayo, siapa yang tahu? Siapa nak? Dakwah metode Mau'izah hasanah. iya, bagus. Itu bentuk metodenya menekankan pada nasihat yang baik dan penuh kebajikan. Yaitu menyampaikan pesan dan memberi nasihat-nasihat yang bijaksana kepada orang lain. Terakhir, metode dakwah mujadalah. Sama-sama kita ambil kesimpulannya bahwa metode ini dikatakan dengan cara yang baik dan sopan, yaitu dengan tujuan mencari kebenaran dengan pendekatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, memenangkan argumen, yaitu dengan proses pendekatan, yaitu melalui proses dialog. Ya. Sudah dipahami anak-anak materi kita hari ini tentang apa? Ayo sama. Ada 3 yang kita bahas hari ini. Pertama, metode dakwah bil hikmah. Kedua, metode dakwah yang terakhir, metode dakwah mujadalah. Bagus. Gimana? Sudah paham? Insya Allah paham. Pelajaran kita hari ini gimana anak-anak? Seru? Bisa dipahami? Pelajaran kita hari ini, ibu
lagi berkelompok. LKPD-nya nanti ibu akan ibu berikan nilai. Silakan perwakilan kelompok 3 depan LKPD-nya. Silakan. Silakan. Berdiri. Taruh di meja ibu. Nanti ibu akan kasih nilai. Sudah, anak-anak kumpulkan tugasnya? Sudah. Untuk pertemuan kita minggu selanjutnya, ibu akan memberi tugas kalian. Dengarkan anak-anak. Tugas kalian untuk bab kelima nanti kalian pelajari tentang etos kerja. Di situ kalian buka bab 5, banyak materi kita tentang tugas selanjutnya, etos kerja, tujuan, terus etos kerja yang jujur itu seperti apa kalian pelajari di rumah. Nah, paham anak-anak? Paham. Baiklah, untuk mengakhiri materi kita hari ini, ibu tutup sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk lebih maksimal atau bermanfaat nanti pelajaran kita hari ini, ketua kelas untuk memimpin doa menutup pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa. Kita telah dengan untuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi